Luhut punya bocoran soal kapan perang Rusia-Ukraina selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kondisi terkini perang antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Bahkan Luhut sudah bertanya kepada sejumlah intelijen dunia yang dia kenal terkait perang tersebut. Sampai kapan perang ini? Dari semua intelijen yang saya tanya, jawabannya ketidakpastiannya tinggi, ujar Luhut dalam acara perkenalan dan silaturahmi Kadin Indonesia, Komite Tiongkok dikutip Sabtu 3 September 2022. Imbas perang ini, ujar Luhut, membuat dua hal dalam bahaya, yaitu pangan dan energi. Untuk Indonesia, Luhut mengatakan kondisi pangan masih bisa terkendali, namun untuk energi muncul kekhawatiran. Karena Indonesia harus mengeluarkan subsidi energi hingga 500 triliun rupiah lebih akibat kenaikan harga energi dunia sebagai imbas perang. Ini tidak efisien bila terus begini. Subsidi energi, kata Luhut. Dia memperlihatkan data kenaikan harga energi dunia, di mana paling tinggi adalah peningkatan harga batu bara yang naik 94% di Juli 2022 dibandingkan Januari 2022. Yang punya batu bara tambah kaya, situs Luhut. Kemudian harga minyak mentah pada data yang disampaikan, Luhut terlihat prediksi rata-rata harga 2022 adalah 100 US dollar per barel dan akan turun menjadi 92 US dollar per barel di 2023 dan 80 US dollar per barel di 2024. Harga rata-rata gas bumi di 2022 juga diperkirakan mencapai 34 US dollar per MMBTU dibandingkan 2021 yang masih 16 US dollar per MMBTU. Harga rata-rata batu bara Australia juga diperkirakan 250 US dollar per metrik ton, naik dari 2021 yang sebesar 138,1 US dollar per metrik ton. Untuk pangan, dia memperlihatkan prediksi harga rata-rata kedelai di 2022 yang diperkirakan 700 US dollar per metrik ton dari harga di 2021 583 US dollar per metrik ton. Minyak mentah kita juga harus impor hampir 700.000 barel per hari. Ini harus kita hadapi dan memanage semua ini. Perang ini memicu perlambatan ekonomi dunia, kata Luhut. Namun soal inflasi, Luhut masih yakin laju inflasi di Indonesia bisa dikendalikan di kisaran 4% pada tahun ini. Pada kesempatan itu, Luhut mengatakan proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi kita masih salah satu yang terbaik di dunia. Ekspor kita juga terbaik di dunia. Banyak orang tidak paham kalau kita itu bagus, katanya. Kapan perang Rusia-Ukraina berakhir? Ini prediksi NATO. Prediksi kapan perang Rusia-Ukraina berakhir menurut NATO adalah bertahun-tahun ke depan. Perkiraan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg kepada surat kabar mingguan Jerman, Bild am Sonntag. Ia menambahkan pasokan persenjataan canggih untuk pasukan Ukraina akan meningkatkan peluang membebaskan wilayah Donbas dari kendali Rusia. Kita harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa itu, kapan perang Ukraina versus Rusia berakhir, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kita tidak boleh menyerah dalam dukungan Ukraina. Bahkan jika biayanya tinggi, tidak hanya untuk dukungan militer, juga karena kenaikan harga energi dan pangan, ujar Stoltenberg dikutip dari Reuters. KTT NATO di Madrid pada akhir bulan ini diharapkan dapat menyepakati paket bantuan untuk Ukraina yang akan membantu persenjataan negara itu dari era Soviet lama dan perlengkapan standar NATO, kata Stoltenberg awal pekan ini. Ukraina bersumpah untuk memerangi perang melawan Moskow saat memerangi serangan Rusia di dekat kota utama di timur, dan beberapa lokasi menjadi target serangan peluru dan rudal. Pasukan Rusia dikalahkan Ukraina ketika menyerbu ibu kota Kiev pada Maret. Rusia sejak itu mengalihkan fokus ke wilayah Donbas di bagian timur Ukraina. Luhut punya bocoran soal kapan perang Rusia-Ukraina selesai. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan kondisi terkini perang antara Rusia dan Ukraina. Menurutnya belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Bahkan Luhut sudah bertanya kepada sejumlah intelijen dunia yang dia kenal terkait perang tersebut. Sampai kapan perang ini? Dari semua intelijen yang saya tanya, jawabannya ketidakpastiannya tinggi, ujar Luhut dalam acara perkenalan dan silaturahmi Kadin Indonesia, Komite Tiongkok dikutip Sabtu 3 September 2022.
Imbas perang ini, ujar Luhut, membuat dua hal dalam bahaya, yaitu pangan dan energi. Untuk Indonesia, Luhut mengatakan kondisi pangan masih bisa terkendali, namun untuk energi muncul kekhawatiran. Karena Indonesia harus mengeluarkan subsidi energi hingga 500 triliun rupiah lebih akibat kenaikan harga energi dunia sebagai imbas perang. Ini tidak efisien bila terus begini. Subsidi energi, kata Luhut. Dia memperlihatkan data kenaikan harga energi dunia, di mana paling tinggi adalah peningkatan harga batu bara yang naik 94% di Juli 2022 dibandingkan Januari 2022. Yang punya batu bara tambah kaya, cetus Luhut. Kemudian harga minyak mentah pada data yang disampaikan, Luhut terlihat prediksi rata-rata harga 2022 adalah 100 US dollar per barel dan akan turun menjadi 92 US dollar per barel di 2023. Dan 80 US dollar per barel di 2024. Harga rata-rata gas bumi di 2022 juga diperkirakan mencapai 34 US dollar per MMBTU dibandingkan 2021 yang masih 16 US dollar per MMBTU. Harga rata-rata batu bara Australia juga diperkirakan 250 US dollar per metrik ton, naik dari 2021 yang sebesar 138,1 US dollar per metrik ton. Untuk pangan, dia memperlihatkan prediksi harga rata-rata kedelai di 2022 yang diperkirakan 700 US dollar per metrik ton dari harga di 2021 583 US dollar per metrik ton. Minyak mentah kita juga harus impor hampir 700.000 barel per hari. Ini harus kita hadapi dan memanage semua ini. Perang ini memicu perlambatan ekonomi dunia, kata Luhut. Namun soal inflasi, Luhut masih yakin laju inflasi di Indonesia bisa dikendalikan di kisaran 4% pada tahun ini. Pada kesempatan itu, Luhut mengatakan proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19 berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi kita masih salah satu yang terbaik di dunia. Ekspor kita juga terbaik di dunia. Banyak orang tidak paham kalau kita itu bagus, katanya. Kapan perang Rusia-Ukraina berakhir? Ini prediksi NATO. Prediksi kapan perang Rusia-Ukraina berakhir menurut NATO adalah bertahun-tahun ke depan. Perkiraan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg, kepada surat kabar mingguan Jerman, Bild am Sonntag. Ia menambahkan pasokan persenjataan canggih untuk pasukan Ukraina akan meningkatkan peluang membebaskan wilayah Donbas dari kendali Rusia. Kita harus bersiap menghadapi kenyataan bahwa itu, kapan perang Ukraina versus Rusia berakhir, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Kita tidak boleh menyerah dalam dukungan Ukraina. Bahkan jika biayanya tinggi, tidak hanya untuk dukungan militer,